Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Sebuah mobil minibus disingkirkan pas pampres karena menghalangi perjalanan Presiden Joko Widodo. Sebuah rumah dan kamar kos ludes terbakar. Ratusan emak-emak mengikuti lomba masakan tradisional. Kemeriahan pesta pernikahan di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputi, Surabaya, Lampung Tengah, Sabtu pagi berubah jadi tangis histeris ketika Salam, seorang panitia hajatan, tersungkur ke tanah akibat tertembak senjata api. Warga kemudian melarikan korban ke rumah sakit. Salam akhirnya tewas di rumah sakit akibat menderita luka tembak di kepalanya. Tersangka penembakan merupakan anggota DPRD Lampung Tengah bernama Muhammad Saleh Muhadam. Penembakan terjadi saat acara adat dalam penyambutan besan. Tersangka meletuskan tembakan ke arah udara, diduga supaya acara tersebut meriah. Namun pelurunya malah nyasar dan mengenai korban. Tim Reskrim dan Inafis Polres Lampung Timur Jumat siang melakukan olah TKP kasus perampokan di minimarket yang di dalamnya juga terdapat usaha agen ATM mini di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik. Toko dipasang garis polisi serta pegawai dan pemilik toko dimintai keterangan. Perampokan itu terjadi pada Kamis malam saat sedang hujan. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku satu orang yang datang ke lokasi mengendarai motor. Pelaku yang menggunakan jas hujan dan penutup wajah masuk ke toko langsung menodong kasir dan merampas uang lebih dari 10 juta rupiah. Betul. Kawanan begal motor ditangkap di tempat persembunyiannya di Batanghari Nuban, Lampung Timur, Senin dini hari. Pada penyergapan ini, tersangka Rizky Arjuna dan Wisnu Rangga ditangkap. Kedua tersangka sempat berusaha menyerang petugas dengan senjata tajam, namun berhasil dilumpuhkan. Itu sendalnya enggak gitu, enggak. Kedua tersangka akhirnya ditembak kakinya karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti motor. Kedua tersangka terpaksa harus mampir dulu ke rumah sakit sebelum digelandang ke Mapolres Metro. Badikmu di mana? Badiknya? Di mana badiknya? Menurut polisi, tersangka terlibat pembegalan dan pencurian motor di 2 TKP di Metro. Tersangka menyasar motor mahasiswa di rumah kos. Seorang pria di Metro Selatan, Metro, Senin malam tewas setelah duel dengan suami mantan istrinya. Korban yang tewas bernama Indra Jaya, sedangkan korban selamat bernama Rudi Hartono yang juga kritis akibat menderita luka senjata tajam di kepala dan tangan. Menurut polisi, pertikaian bermula saat korban Indra Jaya hendak memberi uang anaknya yang diasuh mantan istrinya. Saat kejadian, suami mantan istrinya juga ada di rumah tersebut yang kemudian keduanya terlibat cekcok hingga berujung perkelahian hebat. Polisi menduga perkelahian tersebut dipicu kedua belah pihak sama-sama cemburu.
Tabrakan beruntun 4 mobil terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Senin siang. Sebuah truk tronton menabrak 3 minibus di depannya yang sedang berhenti karena lalu lintas sedang macet. Akibat kejadian ini, truk rusak di bagian depannya, sedangkan 3 minibus rusak di depan dan bagian belakang. Menurut pengemudi truk, kecelakaan dipicu karena 3 mobil di depannya yang seluruhnya dari arah Bandar Jaya menuju Lampung Utara mendadak berhenti. Truk tak bisa menghindar karena jarak antar kendaraan terlalu dekat. Terjadi beberapa permasalahan selama proses pencocokan dan penelitian atau coklit oleh panitia pemilihan. Menurut KPU, laporan yang didapat antara lain perbedaan lokasi TPS dengan domisili pemilik hak pilih. Selain itu juga terkendala akses ke rumah. Sementara dari 15 kabupaten kota di Lampung, baru Waikanan yang sudah 100% menyelesaikan coklit data pemilih. KPU Lampung menyatakan proses coklit seluruhnya sudah mencapai 93% yang selesai. KPU menargetkan pelaksanaan coklit seluruh daerah selesai pada pekan ketiga bulan ini atau sebelum batas akhir. Selanjutnya akan dilakukan proses pencermatan data pemilih supaya benar-benar valid. Banyak ya variannya. Tadi kayak saya bilang tadi di sesi materi itu misalnya ada hambatan soal penduduk yang secara administratif gitu itu tidak mengurus pindah domisilinya misalnya gitu. Misalnya suami istri sudah cerai tapi kakaknya masih menjadi satu. Ada juga yang hambatan teritorial, geografis misalnya kayak gitu. Data dari KPU Lampung juga menyatakan jumlah total pemilih di Lampung untuk pilkada serentak pada akhir tahun ini sebanyak 6,5 juta pemilih potensial. Jumlah ini tidak berubah dengan DPT pada pemilu lalu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk mengenalkan komoditas pengganti beras, puluhan emak-emak mengikuti lomba masakan tradisional dengan bahan utama singkong. Selain itu juga dipadukan dengan tahu, tempe, jagung, dan ikan. Sudah? Ya. Salah satu makanan tradisional khas Lampung yang dibuat adalah seruit. Uniknya, makanan disajikan di atas tempat ulekan sambal yang dalam bahasa Lampung disebut muput lesung. Metode makan ini biasanya dibuat untuk acara-acara atau pesta adat. Ini untuk muput lesung, kita makan bareng-bareng. Muput lesung, iya. Berarti makanan khas Lampung. Iya, betul. Kenapa milih konsep ini nih, Bu? Karena ya paling digemari di Lampung ya, ciri khas Lampung yaitu sambal tepoyanya, sambal mangganya, sambal terasinya. Butuh berapa lama nih untuk mempersiapkan semuanya ini? Kalau dilihat kan lengkap banget nih, Iya. Bu. Tadi ya lumayan sih ya. Kalau nomor 1 3 jaman. dari Muput lesung ini berarti makan pakai lesung ya? Bu? Iya, Makan di atas bareng-bareng. lesung ya, makan di atas Dari lesung Penahan. bareng-bareng. Hari ini dalam rangka HUT Kota Bandar Lampung kita ada lomba kuliner, tapi bahannya dari singkong dan juga dari tradisi Kota Bandar Lampung. Ada ikan yang ada di Bandar Lampung. Dan harapan Bunda semua terutama tim penggerak PKK usahanya nanti bisa diperluaskan dengan cara itu tadi UMKM kita bisa di rumahan dan mereka juga bisa menjual belikan. Lomba ini juga bertujuan untuk mengenalkan masakan tradisional Lampung yang sudah jarang ditemui. Harapannya, menu tradisional bisa disajikan pada acara-acara pemerintahan atau menyambut tamu dari luar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Iya, betul ya. Oke, boleh. Nanti Dewa akan kasih ini ke Ibu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.